Haleluya, sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah arti dan makna mukjizat yang sesungguhnya, dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, konteks firman Tuhan yang kita baca adalah Yesus melakukan mukjizat. Yesus melakukan perkara yang besar, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mukjizat adalah sebuah kejadian atau sebuah tindakan yang melampaui hukum alam, yang melampaui akal pikiran manusia. Nah, saudara, selama Yesus melayani di dunia ini, Yesus membuat banyak sekali mukjizat. Dia membuat orang lumpuh berjalan, dia mencelupkan orang mata yang buta, lalu dia menyembuhkan orang yang kusta, dia membangkitkan orang mati, dan masih banyak mukjizat yang Yesus kerjakan selama dia melayani kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi kalau kita mau jujur, masih banyak orang Kristen, masih banyak orang percaya yang sesungguhnya belum mengerti makna dan arti mukjizat yang Yesus kerjakan dalam pelayanannya. Apa sih makna mukjizat yang Yesus kerjakan? Yang pertama, mukjizat adalah pemeliharaan Tuhan yang spesial, pemeliharaan Tuhan yang khusus buat orang yang percaya. Dan saya percaya setiap kita hari-hari ini masih membutuhkan mukjizat. Nah, kenapa? Karena kita butuh pertolongan Tuhan, karena kita butuh melihat kuasa Tuhan, kita butuh pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa sampai hari ini mukjizat tetap masih ada, tetap masih berlangsung. Kenapa? Karena Alkitab bilang Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Artinya kuasa yang ada pada Yesus yang melakukan mukjizat 2000 tahun lalu masih tetap sama. Belas kasihan yang ada padanya untuk melakukan mukjizat masih tetap sama sampai hari ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kau punya persoalan, kalau kau punya kesulitan hari-hari ini, jangan engkau menyerah. Sekalipun mungkin secara manusia engkau sudah gak melihat jalan keluar atasnya, tetap berharap sama Tuhan, karena kita percaya mukjizat masih ada. Tapi saya mau ingatkan saudara, sekalipun mukjizat masih ada sampai hari ini, tapi kita nggak boleh hidup bergantung dengan mukjizat. Jangan sampai kita berpikir karena mukjizat masih ada, udahlah saya nggak usah menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Itu nggak boleh. Mukjizat masih ada, tapi kita mesti bertanggung jawab, melakukan tugas kita dengan baik, bekerja dengan excellent, menaikkan potensi kita. Karena Alkitab juga berkata, orang yang malas jangan makan. Jangan sampai kita menjadi susah karena nggak melakukan tanggung jawab kita, karena kita hanya berharap kepada mukjizat. Yang kedua, apa sih makna mukjizat buat orang percaya? Mukjizat adalah sebuah sarana atau tanda untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Yesus. Mukjizat ingin membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan hidup kita. Kita nggak boleh pada fokus pada mukjizat. Fokus kita adalah pada apa yang dikerjakan oleh Mesias buat kita. Yesus datang, Alkitab bilang, untuk menyelamatkan jiwa kita. Dan saya mau beritahu buat saudara, keselamatan jiwa kita jauh lebih penting dari apapun. Karena Alkitab bilang, apa artinya seorang memiliki seisi dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Yesus datang memberikan kepastian, keselamatan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan engkau bimbang, jangan engkau kecewa. Kalau Yesus itu mukjizat, Mesias yang disertai dengan kuasanya untuk menyembuhkan penyakit, melakukan tanda-tanda, dia menjamin hidup kita. Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka belum melihat. Artinya gini, tanda-tanda mukjizat yang Yesus kerjakan selama pelayanannya sudah cukup meyakinkan, sudah cukup menjamin buat kita bahwa dia adalah Mesias. Itu sebabnya sekalipun belum kita lihat mukjizat hari ini, kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu menyerah, kita nggak perlu sampai meninggalkan Yesus, karena kita terlalu percaya
kuasanya tetap berlaku dalam hidup orang percaya. Amin. Kalau kita percaya Yesus Mesias yang sudah mengerjakan mukjizat banyak hal, apa yang mesti kita kerjakan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus lebih sungguh-sungguh mengenal siapa itu Yesus. Jangan sampai kita datang ke gereja, jangan sampai kita datang berdoa. Tujuan kita satu-satunya hanya berharap mukjizat daripada Yesus. Yang lebih penting adalah kita mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan dan pribadinya, mengenal karyanya, kita nggak khawatir menjalani hidup ini. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Karena kita bilang orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, kalau baca Alkitab, begitu banyak tokoh Alkitab yang mengalami begitu banyak penderitaan, tapi karena mereka mengenal Yesus, mereka tetap kuat, mereka nggak goyah imannya. Stefanus, Alkitab bilang, dilempari dengan batu sampai mati, tapi imannya tetap kuat. Bahkan dia bilang, saya melihat anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sebabnya engkau mengenal Tuhan dengan cara galilah firman, bersekutulah dengan firman, hidupilah firman, maka ujungnya kau akan melihat kuasa Tuhan. Yang kedua, apa yang mesti kita kerjakan kalau kita percaya Yesus itu Mesias? Yang kedua, kita harus semakin sungguh-sungguh mentaati Dia. Kenapa terjadi mukjizat di Kana pada waktu itu? Karena ada hamba-hamba, ada budak-budak yang taat tanpa bertanya, taat tanpa syarat kepada Yesus. Waktu Yesus suruh mereka mengisi tempayan, yang mereka isi dengan penuh ketaatan. Waktu Yesus menyuruh mereka untuk membagikan air yang ada di tempayan itu, mereka tetap taat. Sekalipun saudara, itu sangat beresiko, karena kalau sampai air itu tidak berubah jadi anggur, maka hamba-hamba itu akan dapat tampelek. Mereka akan dapat ganjaran yang sangat berat. Tapi mereka mau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita jangan sampai datang kepada Tuhan hanya karena fokusnya mukjizat. Kita harus datang kepada Tuhan supaya kita taat dulu, baru kita melihat mukjizat. Jangan sampai kita bilang, Yesus kan Mesias, biar saya lihat dulu mukjizat, baru nanti saya taat. Saudara, kalau kita Kristen sejati, lihat mukjizat atau nggak lihat mukjizat, itu nggak terlalu penting. Karena kita sudah yakin dia mukjizat, maka kita terus maju dan lihat kuasa Tuhan. Yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan kalau kita percaya Yesus itu mukjizat? Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh percaya kebaikannya dalam seluruh hidup kita. Pesta di Kana punya kekurangan, punya kelemahan, sekalipun mungkin mereka sudah persiapkan. Dan kekurangan itu kalau nggak diatasi, membuat mereka akan sangat merasa malu, karena itu aib buat orang pada zaman itu. Tapi kehadiran Yesus membuat keadaan menjadi baik. Yesus menyatakan kuasanya. Itu sebabnya kalau kau sedang mengalami kesulitan, jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan kau mulai bimbang, jangan kau bilang, hidupku sudah berakhir. Jangan lupa, Yesus ada dalam hidup kita. Kalaupun saat ini kita sudah berdoa dan belum melihat kuasa Tuhan, itu bukan berarti Tuhan gak mampu menjawab doa kita. Jangan-jangan Tuhan sedang memproses kita, supaya Alkitab bilang pada ujungnya kebaikan-kebaikan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jangan meragukan kebaikannya. Kalau Yesus saja mati waktu kita masih berdosa, masakan setelah kita dibenarkan, kebaikannya tidak dinyatakan dalam hidup kita? Alkitab bilang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Doa saya, dengan kita memahami Yesus sebagai Mesias, dengan kita menyadari mukjizatnya, dengan kita mengalami mukjizatnya, kita tetap maju dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.